Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Untuk kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang partisian koefisien atau koefisien partisi yang merupakan bagian dari praktikum farmasi fisik P3 mungkin ya biasanya ya. Dan materi koefisien partisi ini akan kalian dapatkan nanti di semester 3 dengan mata kuliah preformulasi. Jadi untuk praktikum di semester 2 ini mungkin mengenai teori-teorinya atau mengenai rumus-rumusnya kita terima saja apa adanya, sedangkan penurunan rumusnya akan disampaikan di kuliah preformulasi yang ada di semester 3. Oke. Tetapi prinsip dari partition koefisien ini sebenarnya sudah pernah kalian dapatkan dulu di SMA itu ya, atau juga di praktikum atau di kuliah kimia dasar mungkin juga sudah ada, sehingga mungkin tidak banyak yang harus kalian tambahkan, dapatkan hal yang baru gitu ya. Tidak banyak yang harus dipersiapkan untuk berkaitan dengan praktikum ini. Tapi mungkin sedikit banyak berbeda karena kita ingin melihat lebih detail prosesnya. Tapi rumusnya nggak lebih detail gitu ya. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan koefisien partisi? Kita bisa melihat gambaran kalau kita melakukan pemisahan obat dengan corong pisah. Ini gambar corong pisah. Di atasnya ada oil, minyak gitu ya. Di bawahnya ada air misalnya. Ini contoh saja ya. Maka seperti ini terjadinya awalnya itu obat ada di fase minyak kalau gambaran ini. Mungkin di praktikum nanti berbeda lagi. Tapi ini untuk menjelaskan definisi saja. Sama saja sih mau di minyak dulu apa di air dulu. Penjelasannya sama seperti ini. Jadi kasus ini obatnya di minyak, kemudian nanti obat itu yang ada di minyak itu mesti akan terpartisi ke dalam air, maka namanya koefisien partisi. Bagaimana proses partisi itu berlangsung? Jadi titik-titik itu adalah gambaran dari molekul obat. Sekali lagi molekul, bukan partikel tapi molekul obat. Kemudian kalau kita gambarkan ini adalah interface ya, antar fase, antar muka antara fase oil dan fase water. Jadi ada oil dan air di situ. Ini adalah garis yang menunjukkan interfasenya, antar mukanya. Dan di antar muka itu terlebih dahulu terjadi kesetimbangan antara minyak dan air. Caranya bagaimana biar ketika kotak dia langsung setimbang? Itu nanti di cara kerja kita jelaskan. Minyaknya dijenuhi dulu dengan air, airnya dijenuhi dulu dengan minyak. Sehingga ketika air yang sudah jenuh dengan minyak diketemukan dengan minyak yang jenuh dengan air, langsung terjadi kesetimbangan antara air dan minyak. Artinya minyak tidak akan lagi mengisi ke air, air juga tidak akan lagi mengisi ke minyak. Atau kalau ada minyak yang masuk ke air, mesti dibarengi dengan air yang masuk ke minyak. Sudah setimbang dengan kecepatan yang sama tadi ya perpindahannya. Kalau masih ada perpindahan dengan kecepatan yang sama, sehingga kita abaikan, kita anggap tidak ada perpindahan lagi air ke minyak dan minyak ke air. Ya, itu sudah setimbang terlebih dahulu. Kemudian ini adalah gambaran dari obat yang ada di minyak. HAO, O itu oil begitu ya. Maka ketika ketemu dengan air, langsung nanti dia akan berpindah ke fase air. Jadi obat berpindah dari minyak ke air, dan ketika obat sudah ada yang masuk ke air, secara langsung pun juga obat tadi akan berpindah ke fase minyak dengan kecepatan yang berbeda. Oke, jadi awalnya itu obat berpindah dari minyak ke air itu awalnya cepat, kemudian lama-lama akan melambat. Sama seperti kemarin ketika kita menguji kelarutan. Mula-mula obat larut itu cepat larutnya, lama-lama melambat. Ini pun juga iya, obat berpindah dari minyak ke air awalnya cepat, kemudian lama-kelamaan dia melambat. Sebaliknya, yang perpindahan obat dari air ke minyak itu awalnya lambat, lama-lama semakin cepat karena semakin banyak yang tersedia di air. Kalau yang tadi dari minyak ke air awalnya cepat karena banyak yang tersedia, tapi lama-lama melambat karena jumlah di minyaknya berkurang. Demikian juga yang di air ke minyak, mula-mula di air sedikit sehingga perpindahannya ke minyak lambat, tapi lama-kelamaan karena di air tambah banyak, lama-kelamaan perpindahan dari air ke minyak juga menjadi semakin cepat. Tetapi walaupun pindahnya semakin lama semakin cepat, tidak akan melampaui kecepatan perpindahan obat dari minyak ke air. Jadi maksimal sama. Persis prinsipnya seperti hanya ketika kemarin menguji mengenai kelarutan, juga ada proses antara disolusi dengan
kristalisasi. Kalau ini prosesnya adalah antara obat pindah dari air ke minyak dan obat pindah dari minyak ke air. Sama-sama ada kesetimbangan di situ ya. Kesetimbangannya bersifat dinamis. Ini dinamisnya seperti ini. Kita nggak tahu berapa kecepatan obat pindah dari minyak ke air. Kita juga nggak tahu berapa kecepatan obat pindah dari air ke minyak. Nggak tahu. Yang kita tahu nanti hanya resultannya saja, seperti yang kemarin ya. Resultannya dan kumulatif dari resultan tersebut. Itu yang kita tahu ya. Setelah sama kecepatan perpindahan obat dari air ke minyak dan minyak ke air, kecepatannya sama, yang ditandai dengan kadar obat di air dari waktu ke waktu tidak bertambah lagi, tidak berubah lagi ya, tidak. Kalau dari kasus ini berarti tidak bertambah lagi. Kemudian dari obat yang ada di minyak juga tidak berkurang lagi pada kasus cara kerja seperti ini ya. Atau kadar obatnya dari waktu ke waktu sudah konstan, itulah ciri di mana sudah tercapai kondisi setimbang. Oke. Dan di kedua fase ini semua obat berada dalam bentuk solution, larut, nggak boleh ada partikel padatnya. Setelah kondisinya setimbang itu, kita bisa mengecek berapa kadar obat di air, berapa kadar obat di minyak, sehingga kita bisa menghitung koefisien partisi. Ini kondisi setimbangnya seperti ini ya, gambaran setimbangnya. Yang banyak yang mana, yang air apa yang minyak? Ya tergantung sifat obatnya. Bisa di kondisi setimbang itu banyak di minyak, bisa juga banyak di air ya, bisa juga sama. Tapi yang dimaksud dengan kondisi setimbang itu bukan berarti di air dan di minyak sama loh ya. Kalau gitu nanti semuanya satu kannya, kalau setimbang itu artinya air dan minyak sama. Bukan, tapi yang sama adalah setimbang itu kecepatan perpindahan obat dari air ke minyak sama dengan kecepatan perpindahan obat dari minyak ke air. Yang sama itu, kadarnya nggak sama nggak apa-apa, tapi kecepatan perpindahannya yang sama. Setelah setimbang itu, kita bisa menghitung besarnya koefisien partisi, di mana koefisien partisi adalah kadar obat dalam fase lipid, yaitu fase minyak, oil, dibagi dengan kadar obat dalam fase air, ya, setelah tercapai kesetimbangan. Kalau belum mencapai kesetimbangan, maka nilainya bukan koefisien partisi itu ya, nilainya ya perbandingan kadar saja, perbandingan kadar pada waktu 5 menit, perbandingan kadar pada waktu 10 menit, dan seterusnya, bukan koefisien partisi. Setelah setimbang, misalnya setimbang selama 1 jam, maka perbandingan kadar selama 1 jam itulah yang baru disebut dengan koefisien partisi. Misalnya 1 jam itu sudah setimbang. Kalau setimbangnya 24 jam, ya 24 jam lah itu data yang digunakan untuk menghitung koefisien partisi. Gitu ya. Oke. Tetapi masalahnya adalah kita tahu bahwa obat yang ada di minyak itu sering mengalami asosiasi seperti ini. Jadi HA itu bergabung dengan HA yang lain menjadi HA dimerisasi itu ya. Kemudian dia larut di fase minyak. Banyakan di fase minyak. Ada asosiasi di fase minyak. Kemudian di fase air, ini yang lebih sering daripada asosiasi, yaitu ionisasi. Di fase air terjadi ionisasi. Ya, kalau begitu, yang dimaksud dengan kadar di lipid dengan kadar di air itu kadarnya siapa? Kadar yang mengalami kadar yang tidak mengalami asosiasi, atau kadar yang mengalami asosiasi, atau dua-duanya, begitu. Yang di air juga apakah yang tidak mengalami ionisasi atau disosiasi, ataukah ionnya hasil disosiasi. Maka dari masalah tersebut nanti muncullah beberapa macam koefisien partisi. Jadi ini gambaran yang tadi itu, obat di fase minyak mengalami asosiasi, obat di fase air mengalami ionisasi atau disosiasi. Ya, ini HA menjadi H plus A minus ionisasi, HA menjadi HA asosiasi. Oke, maka kita bisa menghitung apa tadi yang disebut dengan kadar itu. Ini HA menjadi, ini adalah obat di fase air. Jadi di fase air obat bisa berupa molekul maupun ion, sama seperti kemarin ketika kita bicara mengenai kelarutan semu. Sedangkan obat di fase minyak bisa berupa molekul tunggal atau molekul asosiasi, gitu ya. Dari beberapa kondisi obat itu kita bisa menghitung besarnya koefisien partisi K itu. Tadi K adalah C lipid dibagi C air, C minyak dibagi C air. Kita bisa mengatakan C airnya apa, C minyaknya apa. Misalnya kita anggap C minyak adalah yang ini, yang tidak mengalami asosiasi plus yang mengalami asosiasi.
Jadi yang di minyak adalah semuanya gitu misalnya ya. Kemudian yang di air juga yang mengalami disosiasi yang berupa ion maupun yang bukan berupa ion. Jadi semuanya juga gitu ya. Kedua-duanya adalah semuanya. Maka kalau kita menghitung K dengan cara seperti ini, perbandingan dari semuanya itu, kita mendapatkan yang namanya koefisien partisi semu atau koefisien partisi total. Total itu semua. Koefisien partisi semu itu berarti semua obat dihitung gitu ya. Yang kita beri nama APC, apparent coefficient partition. Jadi APC adalah ini rumusnya sama dengan ini, yaitu C lipidnya semua, C airnya juga semua, kemudian kita bandingkan. Itu yang dimaksud dengan koefisien partisi semu. Di cara yang lain kita bisa menghitung yang tidak mengalami asosiasi dan juga yang tidak mengalami disosiasi. Jadi kadar itu kadar yang tidak mengalami asosiasi, ini enggak kita hitung. Kemudian di fase airnya juga yang tidak mengalami disosiasi, ini ionnya juga tidak kita hitung. Maka kalau itu yang kita maksud K-nya, maka K yang seperti itu disebut dengan koefisien partisi intrinsik. Sama seperti kemarin kita bicara mengenai kelarutan, ada kelarutan intrinsik, ada kelarutan semu. Ini pun juga ada koefisien partisi intrinsik, ada koefisien partisi semu. Kalau kita bicara molekul saja ya, bukan associate molekul maupun ion, maka itu namanya koefisien partisi intrinsik. Intrinsik partition coefficient. Kebalik ini ya, mestinya P-nya ke sana, partitionnya ya, kemudian ini juga partisinya ke sana. Intrinsik partition coefficient. Itu ya, sehingga kita dapat rumus IPC adalah HA dalam bentuk molekul tunggal tanpa asosiasi dalam fase minyak dibagi dengan HA dalam bentuk molekul yang tidak mengalami disosiasi di fase airnya. Itu yang kita sebut dengan IPC. Kemudian apa yang dimaksud dengan TPC? True Partition Coefficient. Jadi TPC itu adalah bagian dari IPC. Jadi pada TPC rumusnya seperti ini. Tapi rumus seperti ini muncul bukan karena kita tidak menghitung asosiasi maupun disosiasi. Rumus seperti ini muncul pada TPC karena memang obatnya nggak boleh mengalami disosiasi, obatnya juga nggak boleh mengalami asosiasi, gitu ya. Kemudian juga nggak boleh ada kesetimbangan antara dua fase ini. Jadi kalau minyak dengan air, TPC-nya berapa? Nggak ada. Karena minyak akan masuk ke air, airnya juga akan masuk ke minyak. TPC-nya nggak ada, nggak bisa kita hitung karena air dan minyak itu saling menjenuhkan. Kalau TPC nggak boleh ada dua fase itu saling menjenuhkan, sama sekali nggak boleh masuk, nggak boleh ada disosiasi, nggak boleh juga ada asosiasi, maka itu nanti datanya namanya TPC. Ya, sehingga praktis tidak ada yang disebut dengan TPC dengan cara kerja di mana terjadi kontak interface antara dua fase. Kalau kita memaksakan diri mau menghitung TPC air minyak, maka cara ujinya enggak kontak dua fase seperti ini. Kita hanya mengukur kelarutan dalam air, kita ukur kelarutan dalam minyak, dan di dalam kedua pengukuran itu tidak mengalami asosiasi maupun disosiasi. Kemudian kelarutan di minyak dibagi dengan kelarutan di air. Jadi di sini menjadi TPC sama dengan kelarutan di minyak dibagi kelarutan di air, begitu ya. Maka itu namanya TPC, pendekatan saja itu ya. Cara kerjanya tidak ada partisi, tapi kita beri nama dengan partisi. Itu yang dimaksud dengan TPC ya. Oke, kemudian bagaimana cara kerjanya? Ini gambaran kerjanya kalau kita mau praktikum. Yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan di awal, kita harus menjenuhkan dulu. Fase minyak dan fase air harus kita jenuhkan dulu supaya apa? Pertama, supaya ketika terjadi kontak antara minyak dan air, di mana salah satunya mengandung obat, tidak perlu lagi ada kesetimbangan atau tidak perlu lagi waktu kesetimbangan antara air dengan minyak, langsung terjadi kesetimbangan antara air dan minyak dengan dijenuhkan terlebih dahulu itu. Supaya apa lagi tujuannya itu harus langsung biar saling terjadi kesetimbangan supaya nanti volume di kedua fase itu tidak berubah. Kita perlu volume itu tetap karena kita perlu data volume untuk menghitung kadar dari salah satu fase. Nanti di belakang kita jelaskan ya. Mungkin dengan cara kerja yang lainnya dan metode penetapan kadar yang lainnya, kadang cara ini atau proses ini bisa kita hilangkan. Langsung
bareng antara kesetimbangan obatnya terpartisi dengan kesetimbangan antara dua fasenya berlangsung secara bareng. Mungkin juga bisa, tapi untuk memastikan itu yang susah ya. Yang kedua yaitu setelah 24 jam kita pisahkan. Jadi ini kita pakai corong pisah, kemudian kita ambil fase air dan fase minyaknya. Fase air itu isinya adalah air yang jenuh dengan minyak. Fase minyak isinya adalah minyak yang jenuh dengan air. Artinya di sini minyaknya banyak, airnya sedikit sampai penuh. Penuh itu nggak bisa lagi nampung air. Di sini airnya banyak, minyaknya sedikit. Airnya sudah nggak mampu lagi menampung minyak, sehingga air jenuh dengan minyak, minyak jenuh dengan air, dipisahkan ya. Kemudian kita pakai salah satunya untuk membuat larutan obat. Harus larut, nggak boleh dia tersuspensi, nggak boleh ada partikelnya. Jadi obat dilarutkan. Makanya kita pilih salah satu, tergantung obatnya. Kalau obatnya itu susah larut dalam minyak, ya kita pilihlah fase air untuk melarutkannya. Maka kerjanya lebih enak. Kalau obatnya mudah larut dalam air, kita pilih fase air untuk melarutkannya. Salah satu itu lebih enak daripada nanti kita langsung ditambahkan ke dalam dua fase, itu riskan terjadi ketidaklarutkan, riskan terjadi obatnya itu masih berupa partikel. Setelah larut, kita ukur absorbansinya. Ini tujuannya sebenarnya adalah untuk menghitung kadar mula-mula. Jadi ini diukur absorbansinya untuk menghitung kadar mula-mula dalam satu fase tersebut. Ya. Kalau dikerja nanti obatnya dilarutkan di fase air dulu, channelnya di air dulu, kemudian di partisi. Di air diukur absorbansinya, kemudian di partisi. Kalau sudah, larutan nomor 3 itu diambil, dipipet dengan teliti. Teliti itu ya, artinya harus precise volumenya. Misalnya pakai pipet volume 3 ml kita ambil. Kita siapkan ini tubnya berapa ya, tergantung kebutuhan. Bisa jadi lebih sedikit, bisa jadi kita buat lebih banyak, tergantung kita mau melihat prosesnya lebih detail seperti apa. Atau mungkin kita nggak perlu lihat lebih detail prosesnya, maka tubnya nggak usah banyak-banyak. 3 aja bisa mungkin ya, tapi kita nggak dapat data prosesnya secara detail, langsung dapat data akhirnya mungkin ya. Di mana bagian mana itu nanti di belakang kita jelaskan berkaitan dengan yang manakah jumlah tub itu. Kemudian dari larutan obat dalam tub tersebut kita tambahkan fase yang lainnya. Tadi kalau obatnya dilarutkan di fase air, berarti kita tambahkan fase minyaknya. Dan nambahnya juga sama, harus dengan teliti. Volumenya misalnya pakai pipet volume sebanyak 5 ml. Jadi angka 3 dan 5 ini dipakai nanti untuk menghitung kadar obat dalam fase yang tidak ditentukan kadarnya. Sehingga harus dijenuhkan dulu biar volumenya nggak berubah. Gitu ya, karena kalau belum jenuh 3 ml air tambah 5 ml minyak itu hasilnya nanti bukan 3 ml fase air dan 5 ml fase minyak, bukan. Karena terjadi penjenuhan, bisa jadi airnya tambah, minyaknya berkurang, bisa jadi bukan 3 dan 5 lagi. Padahal kita perlu data volume ini untuk menghitung kadar dari satu fase. Kemudian setelah itu tub-tub tadi itu yang ada 10 tub atau 12 tub atau 15 atau 20 atau 3 tub mungkin ya, diinkubasi dalam thermostatic water bath, di shaking gitu ya, sehingga terjadilah proses partisi seperti yang kita gambarkan tadi. Obat dari fase air akan masuk ke minyak, obat yang sudah masuk ke minyak akan balik ke air dengan kecepatan yang lebih rendah sampai nanti kecepatan dua perpindahan itu sama. Itulah kondisi setimbang. Tahunnya setimbang bagaimana? Tahunnya setimbang kita sampling tiap waktu nih ya. Misalnya ini waktu samplingnya, misalnya aja nih ya, 1/4 jam, setengah jam, 1 jam, 3 jam, 5 jam, dan seterusnya, katakanlah sampai 24 jam. Maka nanti kita bisa menentukan kadarnya obat di, misalnya kita sampling fase airnya saja gitu ya. Karena pakai corong pisah, maka dia di bawah lebih enak kita dapat airnya, misalnya aja ya. Bisa juga kita ambil fase minyaknya, kalau pakai kloroform yang di bawah kloroformnya kita biarkan kloroformnya pindah ke, kita tampung gitu ya. Yang satu fase nggak diambil nggak apa-apa, kita ambil salah satu fase saja sudah cukup, dengan catatan cara kerjanya seperti ini loh ya. Kalau cara kerjanya berbeda, kasusnya yang sering seperti itu, maka kedua fase harus diambil, baik airnya maupun minyaknya. Oke ya, jadi ini tergantung metodenya. Apakah metodenya ini misalnya pakai spektro, nggak mungkin lah kita sampling fase kloroformnya atau heksanya, dia cepat sekali nguapnya. Ketika diukur absorbansinya jadi kerancu nanti ya. Jadi kita bisa sampling salah satu fase saja sudah cukup. Kemudian kita
hitung kadar obat pada fase yang tidak ditentukan kadarnya. Jadi misalnya yang di sampling fase air, kemudian fase airnya diukur pakai spektro, kemudian fase airnya dari spektro itu kita dapat kadar dalam air, maka yang kadar di minyak berapa? Kita bisa menghitungnya. Dari mana menghitungnya? Dari perubahan kadar obat. Mula-mula di air berapa, sekarang di air tinggal berapa. Itu kadarnya gitu ya. Kalau kita kalikan volume air, maka dapatnya adalah jumlah obat dalam fase air gitu ya. Kalau dari volume kali dengan kadar ya, jumlah obat yang masih ketinggalan di fase air. Kemudian itu kemana sisanya yang enggak di fase air? Dia pindah ke fase minyak. Fase minyaknya berapa volumenya? 5 misalnya. Jadi tinggal kita bagi dengan volume, kita mendapatkan kadar obat dalam fase minyak. Jadi ini adalah kita hitung. Di dalam buku petunjuk praktikum itu ada rumusnya, dan rumus yang panjang itu karena kalian dimasukkan perhitungan ini. Karena dimasukkan perhitungan ini maka rumusnya jadi panjang. Sebenarnya rumusnya simple. C lipid dibagi C air. Hanya rumusnya jadi seperti itu karena nomor 8 itu kalian masukkan dalam rumus. Menghitung kadarnya dimasukkan dalam rumus. Nanti dilepas saja, dipisah aja ngitungnya biar nanti di rumusnya koefisien partisi tetap simpel kembali seperti semula. Jadi kita hitungan kadar dalam fase lipidnya dilepas dari rumus koefisien partisi supaya lebih tahu step by stepnya. Oke ya. Jadi kita hitung, kemudian setelah kita hitung lagi C oil per C air. C minyak dibagi C air, kemudian kita buat kurvanya untuk memastikan apakah sudah setimbang apa belum. Jadi nomor 9 itu walaupun C oil per C air, C minyak per C air tidak selalu namanya koefisien partisi karena mungkin belum setimbang. Jadi harus kita lihat dulu di variasi waktu itu apakah sudah setimbang atau belum. Ya, tentukan apakah sudah mencapai kesetimbangan. Kalau sudah maka C oil per C air setelah setimbang itulah yang disebut dengan koefisien partisi. Gitu. Kalau kita lihat prosesnya seperti ini ya, obat misalnya contoh misalnya obat dilarutkan dulu dalam minyak seperti di corong pisah yang di gambar awal tadi, maka kemudian kita gambar waktu versus kadar obat di minyak akan turun. Katakanlah ini turunnya ya, obat ini di minyak mula-mula tinggi karena memang obatnya di minyak dulu, lama-lama turun, kenapa turun? Karena pindah ke fase air. Ya. Demikian juga sebaliknya di air mula-mula nggak ada obatnya. Ini 0 ya, tapi karena sudah kemasukan dari minyak kadarnya jadi naik kemudian tetap. Nah, gambar seperti ini menunjukkan bahwa di waktu segini ini kurang lebih itu ya, segini mungkin ya, kayaknya segini ini ya, ini minyaknya, kadar obat di minyak sudah enggak berkurang lagi, kadar obat di air juga sudah tidak berkurang lagi, maka sudah setimbang di menit keberapa ini atau jam keberapa ini sudah setimbang. Maka mulai jam segini C minyak dibagi dengan C air, hasilnya adalah koefisien partisi. Dan kalau kita lihat dari kurva ini nilainya adalah C minyak lebih sedikit daripada C air, sehingga koefisien partisinya mesti kurang dari 1. Ini kasus di corong pisah tadi yang saya tunjukkan gambarnya, di mana obat dilarutkan dulu di dalam fase minyak dan koefisien partisinya kurang dari 1. Bisa juga terjadi sebaliknya, sama dari sisi kadarnya di minyak turun karena pindah ke air, di air naik juga karena dapat donasi dari fase minyak. Tapi setelah setimbang di minyak tetap lebih tinggi daripada di air. Ya, ini bisa jadi kasus yang lain seperti ini. Maka kalau kita hitung koefisien partisinya C minyak dibagi C air, hasilnya mestinya lebih dari 1. Ya, itu kalau obat dilarutkan dulu di dalam fase minyak. Kalau obat dilarutkan dulu di fase air seperti apa? Sama. Maka di air akan turun, kemudian tidak turun lagi, dan dia pindah ke minyak sehingga di minyaknya ada yang semula nggak ada obatnya, tambah, kemudian datar lagi. Ya, maka sudah setimbang di sini kira-kira sudah setimbang C minyak dibagi C air itu adalah koefisien partisi. Dan ini nilainya karena di minyak sedikit di air banyak, dia kurang dari 1. Ya. Kemudian bisa juga yang sama seperti yang tadi, obatnya dilarutkan di air dulu, kemudian ditambah dengan minyak, kadar di air akan turun karena obatnya pindah ke minyak,
sedangkan di minyak mula-mula nggak ada obatnya, akan tambah-tambah kemudian datar karena ada donasi dari air. Dan setelah setimbang, kalau kasus ini lebih banyak obat di minyak sehingga koefisien partisinya lebih dari 1. Jadi ini proses yang terjadi ketika kita mempartisikan obat di antara dua fase. Tadi saya singgung tabung yang kita buat nggak harus banyak-banyak tubnya, bisa jadi cuma 3. Gimana kerjanya? Kalau cuma 3 kerjanya, kita mungkin buat data ini aja 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi di sini mungkin dia sampling jam ke 24, 26, 28. Jadi 3 jam, 3 kali sampling, semua sampling di atas 24 jam, ya dia dapatnya sudah setimbang semua. Nggak tahu proses turunnya obat di minyak, nggak tahu proses naiknya obat di air, kurvanya cuma kurva di sini saja. Apakah dapat data koefisien partisi? Ya dapat, karena data koefisien partisi itu kita ambil dari waktu setelah setimbang. Kalau sudah setimbang kita dapat data koefisien partisi, cuma dia nggak tahu prosesnya turunnya ini, gitu ya. Jadi samplingnya, tubnya berapa yang kita perlukan itu tergantung dari samplingnya mau di mana. Oke, kemudian volume tadi, apakah volume air dan volumenya itu akan berpengaruh terhadap koefisien partisi? Tidak. Kenapa tadi volumenya dibuat harus kita tahu? Karena kita menghitung salah satu fase, sedangkan kita mengukur kadarnya hanya fase yang lainnya. Jadi kita hanya satu fase yang kita ukur kadarnya, satu fase yang lainnya kita hitung kadarnya. Untuk menghitung itu perlu volume yang konstan ya. Kalau kita kerjanya mau mengukur kadarnya di kedua fase, airnya mau kita ukur kadarnya berapa, minyaknya juga kita ukur kadarnya berapa, kita nggak harus fix tadi volumenya tadi ya. Jadi nggak harus dijenuhkan dulu minyak dan airnya, bisa. Nggak harus kita ukur volumenya 3 dan 5 atau 5 dan 5 atau berapapun, ngawur pun juga bisa volumenya. Karena apa? Karena kita mau sampling di kedua fase, dan nanti nilai koefisien partisinya sama, mau dengan metode yang seperti itu atau dengan metode yang seperti ya kita cara kerja tadi, itu hasilnya akan sama. Cuma tidak semua metode bisa diterapkan ketika kita ingin menentukan kadar obat di suatu sampel dengan solvent tertentu, gitu ya. Kalau buat kurva baku berarti harus buat 2 kurva baku di fase minyak dan juga di fase air, kalau tadi mau ngukur di kedua fasenya, begitu ya. Kemudian masalahnya adalah ini koefisien partisi KKK ini ABC atau IPC ya. Maka kita lihat mengenai yang kita baca itu ionnya atau molekulnya. Umumnya metode PK penetapan kadar itu tidak bisa membedakan antara A, ini adalah HA mestinya ya, atau obat dalam bentuk molekul, ion, ataupun asosiasi. Jadi seringnya antara ion A atau asosiasi AA atau A single molekul tunggal yang tidak mengalami asosiasi ini, kalau di spektro dia akan memberikan sinyal yang sama. Umumnya seperti itu, sehingga metode penetapan kadar nggak tahu ini A minus atau AA. Dia baca semuanya itu. Karena dia baca semuanya, maka kadar yang terukur itu adalah kadar semuanya, baik molekul, ion maupun associate molekul. Semuanya terbaca oleh spektro itu, sehingga kita dapatkan datanya adalah data APC. Jadi K yang dalam kurva tadi adalah APC. Bagaimana kalau kita mau menghitung IPC? Maka kita kerjanya harus pada variasi pH ya. Tadi gambar tadi cuma 1 pH ya. Kalau mau menghitung IPC maka pH-nya harus bervariasi. Dari pH yang bervariasi itu kita mendapatkan data kadar obat dalam fase air yang bervariasi. Kemudian kita buat kurva hubungan antara ini ya, antara Ka plus H3O plus. Jadi asam lemahnya punya pKa, dari pKa kita bisa menghitung Ka-nya. Kemudian tadi ada variasi pH, katakanlah 4 pH atau 5 pH. Dari masing-masing pH itu kita bisa menghitung H3O plusnya. Misalnya pH-nya 5, maka H3O plusnya adalah 10 pangkat minus 5. Obatnya pKa-nya berapa? Obatnya pKa-nya 6, berarti Ka-nya 10 pangkat minus 6. Jadi Ka-nya ini nilainya fix untuk satu seri ujian ini. Kemudian H3O plusnya bervariasi karena kita membuat pH yang bervariasi. Kemudian Cw adalah kadar obat dalam fase water, di air juga bervariasi tergantung dari
variasi tadi 3 atau 5 pH tadi itu CV. Kemudian Ka tadi fix ya karena obatnya satu macam. C adalah kadar mula-mula di fase air misalnya ya, sehingga ini juga fix. Kemudian H3O+ ini bervariasi karena pH-nya bervariasi. Kemudian kita dari plot ini bisa menghitung besarnya koefisien partisi dengan melihat ini ya, ini adalah Z sama dengan A plus BX. Jadi kita buat regresi linear hubungan antara Ka plus H3O+ per CV versus H3O+. Kita mendapatkan slope, di mana slope itu adalah K plus 1 per C. Kita bisa menghitung besarnya K, maka K ini adalah IPC. Itu kalau mau mencari IPC. Bagaimana pengaruh pH fase air terhadap koefisien partisi? Ini juga sering yang sangat perlu kalau kita mau melakukan proses ekstraksi gitu ya, harus tahu prinsip ini. Contoh asam lemah ya, asam lemahnya Ha misalnya ya, pada pH yang tinggi. pH tinggi itu artinya apa? pH tinggi artinya OH-nya banyak ya kan, mediumnya kurang H+, kita katakan lebih basah kalau pH tinggi itu ya. pH tinggi lebih basah karena mediumnya kurang H+, kurang asam. Karena mediumnya kurang H+, maka Ha mudah melepaskan H+. Artinya apa? Mudah melepaskan H+ itu mudah mengalami ionisasi. Ionisasinya banyak, ionnya banyak otomatis ya. Dan kita sudah hafal semua kalau ion itu lebih suka air daripada minyak. Kalau kita melarutkan garam NaCl itu di airnya, bukan di minyaknya. Kalau mau goreng tempe itu ya di fase airnya, bukan di minyak yang dipakai untuk menggoreng gitu ya. Karena dia lebih suka air, maka yang di minyak cuma sedikit, artinya koefisien partisinya rendah. Jadi kalau kita bilang koefisien partisi, itu yang dimaksud adalah koefisien partisi total, koefisien partisi semu atau APC, APC-nya rendah. Ya, bagaimana kalau basa lemah? Bagaimana kalau asam lemah tapi pKa-nya berbeda? Bagaimana pengaruh pKa? Silakan bisa Anda pikirkan dengan melihat pengaruhnya dari basa lemah tadi, pengaruh pH terhadap koefisien partisi basa lemah tadi. Kita lihat ionisasinya. Kalau basa lemah mestinya sebaliknya dengan asam lemah. Kalau pH-nya tinggi, basa lemah ionisasinya malah sedikit. Dan seterusnya bisa kalian pikirkan pengaruhnya tadi. Kalau pKa bagaimana? Kalau dia asam lemah, pKa-nya kecil, artinya dia mudah mengalami ionisasi. Kalau pKa-nya besar, sulit mengalami ionisasi. Itu ya. Maka dari itu, dari ionisasinya itu, kita bisa menyimpulkan bagaimana koefisien partisinya. Ya, ini adalah yang terakhir saya kira. Dan semoga bisa menambah referensi yang sudah kalian baca dari buku farmasi fisik dari Martin itu misalnya ya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.